Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dian selaku PJ Mata Kuliah Project Manajemen Proyek. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan progres Project Charter dari CV Anugerah Jaya Abadi. Next, di sini kami beranggotakan Ali Farhana dengan NIM 032, saya sendiri Fabian Noval dengan NIM 071, Adinda Ayu dengan NIM 107, Rina Alfiat dengan NIM 189, dan M Firmansyah dengan NIM 197. Pada proyek charter ini kami bermitra dengan salah satu CV Anugerah Jaya Abadi yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi kasur, bantal, dan guling dengan basis operasional di Kota Surabaya. Berikut wawancara dari kelompok kami. Assalamualaikum, hari ini aku mau mewawancarai narasumber kita yaitu siapa? Halo, perkenalkan nama aku Aulia Puspita, aku dari Prodi Ekonomi Angkatan 23. Oke, di sini aku mau wawancarai bisnis yang kamu miliki. Ini kan banyak banget ya. Terus untuk bisnisnya sendiri bisa diceritakan? Jadi aku punya, ini juga punya orang tua aku sih Mbak, tapi sekarang kan disuruh ngehandle juga. Itu produksi bantal guling sama kasur. Nah, nama CV-nya itu alhamdulillah udah jadi CV, namanya CV Anugerah Jaya Abadi. Itu dari tahun 2016. Sekarang punya mitra kerjasama itu ke daerah mana itu? Kalimantan, Sidoarjo, Surabaya juga ada, sama Yogyakarta sekarang gitu. Untuk jenis produknya itu ada apa aja? Ada bantal, guling, kasur, sama kita nyediain dakron. Dakron itu semacam isiannya bantal gitu Mbak. Oke. Berarti apa ya? Cukup lengkap ya. Iya. Terus untuk target pasarnya sendiri itu gimana? Nah, target pasarnya biasanya kita ke hotel terus kerjasama kayak merek, gak apa-apa ya sebutinnya, kayak Kendra, Comforta gitu biasanya. Terus kalau biasanya tuh kalau di luar pulau itu ya kayak toko-toko gitu sih Mbak. Bisa. Oke. Terus udah beroperasi berapa lama? Dari tahun 2016, berarti kalau sekarang 9 tahun. Untuk keunggulan dari bisnis yang kamu miliki sama dibandingkan dengan kompetitor itu apa? Nah, kalau kompetitor yang lain itu biasanya itu jasa doang dan nggak memperhatikan kualitas gitu. Jadi kalau misal harganya murah ya kualitasnya juga Standar. seadanya, iya. Nah, kalau misal di CV Anugerah Jaya Abadi ini dia juga memperhatikan kualitas. Jadi tetap kalau misalnya harganya murah, tetap isinya itu dakron, Mbak. Dan dakronnya itu kita buat sendiri gitu keunggulannya. Jadi harganya jauh lebih murah daripada yang lain. Bentar, untuk dakronnya sendiri itu berarti kamu produksi sendiri atau gimana? Iya, produksi sendiri Mbak. Jadi itu dari plastik, biji plastik gitu. Oke. Biji plastik gitu terus nanti diolah jadi dakron. Gitu. Keren. Terus untuk strateginya sendiri itu untuk menarik konsumen terus sama mempertahankan konsumen yang sudah ada itu kayak gimana? Nah itu kalau mempertahankan sih lebih ke menjaga kualitas sama upgrade kualitas juga sih Mbak. Jadi kan semisal kayak customer itu butuh ini itu, kita juga harus bisa menyesuaikan juga sesuai request mereka dan sesuai budget mereka sih tentunya gitu. Terus kalau strateginya sih saat ini masih merintis TikTok, mulai di online TikTok sama Instagram baru itu. Nah, untuk nama Instagramnya boleh di-spill? Nah itu aku nggak tahu Mbak, soalnya ada yang megang sendiri, ada adminnya. Oke. Nanti dikasih tahu ya. Oke, siap. Terus sejauh ini bagaimana cara bisnis yang kamu tangani ini? Apakah ada keluhan dari pelanggan atau ada komplain dari pelanggan? Sejauh ini ada sih Mbak, kan kalau misal nih bantal itu kan kalau ada jarak waktunya tuh dia tuh bisa kempes toh. Nah mereka itu ngiranya itu karena apa ya, gak bisa diisi ulang gitu loh Mbak, jadi tetap kempes gitu, padahal itu sebenarnya bisa diolah lagi. Jadi dibuka dulu bantalnya, terus diuraikan gitu dakronnya, jadi nanti bisa ngembang lagi. Dan kalau misalnya kita ngirim itu biasanya kan dipres ya, jadi yang awalnya bantalnya segini itu dia jadi gepeng. Nah itu dikiranya mereka itu juga kempes gitu, gak bisa mengembang kalau dibuka gitu. Itu keluhannya yang mereka yang nggak tahu sejauh ini. Oke, jadi keluhan produknya ini disampaikan lewat kamu langsung atau by media sosial atau chat WA? Chat WA biasanya Mbak. Chat WA. Terus setelah ada keluhan itu gimana tanggapan kamu? Nah biasanya itu ya langsung diganti barang baru atau enggak di refund dulu, terus kita
produksi dulu sesuai request mereka yang benar-benar sesuai, baru nanti dikirim lagi gitu. Misal kalau di luar pulau berarti kamu tarik juga barangnya? Bisa mbak. Kan aku dengar tadi kan bisnis kamu ini udah melek teknologi saat ini. Nah, kira-kira untuk sistem digitalnya saat ini tuh kamu memerlukan aplikasi atau website gitu nggak? Iya perlu mbak. Oke, perlu. Nah, untuk kepentingan websitenya sendiri atau aplikasi yang kamu butuhin itu seperti apa? Mungkin websitenya tentang profil usaha itu sendiri, sama mungkin memperkenalkan produknya itu ada apa aja, mungkin sekedar itu. Berarti kayak katalog perusahaan gitu ya? Betul. Nanti kan misal nih kita bantu buatkan websitenya, apakah dari pihak kamu setuju? Setuju mbak. Apa harapan kamu suatu saat jika website itu dalam bisnis Anda itu berjalan? Websitenya? Iya. Harapannya ya semakin luas target pasarnya. Jadi kalau kan awalnya cuma Jawa sama Kalimantan, nanti bisa ke Sumatera, ke Bali gitu. Oke, untuk harapan ke depannya itu kamu mau seperti apa? Ya itu tadi mbak, memperluas target pasar sama mengembangkan media sosial juga, karena aku rasa masih kurang dan adminnya itu belum mumpuni buat konten kreator dan lain-lain. Itu sih mbak kendalanya. Terima kasih ya untuk sudah bersedia di wawancara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kesimpulan dari hasil wawancara. Permasalahan utama yang dihadapi perusahaan adalah keterbatasan dalam digitalisasi, terutama belum adanya website perusahaan sebagai media profil dan katalog produk. Sebagai solusi, tim kami mengajukan pembuatan website perusahaan yang berfungsi untuk memperkenalkan profil dan produk secara lebih profesional, serta mendukung perluasan pasar. Usulan ini sudah disetujui oleh pihak utama. Sehingga proyek yang akan kita lakukan nantinya adalah pembuatan website CV Anugerah Jaya Abadi. Berikut proyek charternya bisa di-scan. Berikut proyek charter dari website CV Anugerah Jaya Abadi. Nah, selanjutnya ada mockup website dan profil perusahaan yang untuk mockupnya sudah kami buat. Pada halaman utama pengunjung dapat langsung melihat nama perusahaan dan juga timeline yang menegaskan fokus pada kenyamanan tidur. Dan juga dapat melihat profil produk dan juga kontak produk yang mendorong pengunjung mengenai. Yang selanjutnya ada di bagian profil menjelaskan secara singkat CV Anugerah Jaya dimulai dari visi, misi, dan juga menampilkan katalog. Dan ini hasil akhir saat peluncuran. Mungkin itu yang bisa kelompok kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Pak Rian.